perkenalkan, nama saya Kuantan Nuriza Marhendra, NIM 185080600111015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skema kerja dari praktikum pencemaran laut 2020. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah sterilisasi alat lapang. Yang pertama yaitu semua alat dicuci dengan sabun, kemudian dikeringkan dengan tisu. Setelah itu tutup ujung pipet volumetrik dengan kapas dan juga beker gelas menggunakan aluminium foil. Selanjutnya pipet dan juga cawan patri yaitu dibungkus menggunakan koran dan juga diikat dengan tali kasur. Setelah itu alat-alat yang telah dibungkus tadi dimasukkan ke dalam oven pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah pengambilan sampel air laut. Nah, yang pertama yaitu kita akan menyiapkan alat bahan, kemudian menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu adalah planktonnya dipegang secara vertikal seperti ini. Kemudian ember diisi sampai penuh, yaitu adalah 5 liter. Nah, ember ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, yaitu jumlahnya 15 liter. Kemudian pada pengulangan ketiga, planktonnya tadi dibuka kerannya, kemudian sampel yang terdapat di botol polietilen yaitu sebanyak 250 ml. Nah, yang terakhir yaitu adalah planktonet tadi dibilas yaitu menggunakan air laut dan juga menggunakan aquades untuk kalibrasinya. Nah, selanjutnya adalah pemberian nama atau label untuk hasil sampel air laut tadi. Kemudian sampel air laut yang terakhir adalah disimpan di yaitu adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ambil sampel sedimen yaitu menggunakan skop yaitu pada kedalaman sampai 5 cm hingga sebanyak 1 kg. Nah, selanjutnya sampel sedimen yang diambil yaitu dimasukkan ke dalam zip bag yaitu sehingga 3/4. Kemudian sampel yang telah diambil di dalam zip bag diberi label dan juga disimpan ke dalam cool box. Selanjutnya yaitu ada pengambilan sampel biota. Yang pertama yaitu adalah kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu adalah kita mengambil sampel kerang yaitu Atactoda striata yaitu diambil sebanyak 15 sampai 20 ekor menggunakan tangan. Kemudian kerang yang telah diambil kemudian dibilas dengan aquades saat di darat. Nah, selanjutnya sampel kerang yang sudah bebas lumpur kemudian dimasukkan ke dalam toples dan juga diberi label. Nah, selanjutnya yaitu sampel yang telah diberi label dimasukkan ke dalam cool box saat di lapang, dan yang terakhir yaitu ketika sampai di lab sampel kerang akan dimasukkan ke dalam freezer supaya awet. Nah, kemudian untuk preparasi sampel air laut sendiri yaitu yang pertama kita siapkan sampel air laut di setiap stasiun. Nah, selanjutnya yaitu adalah beker gelas kosong ditimbang pada neraca digital. Pertama yaitu siapkan alat yaitu adalah kawat saring, kain saring, kemudian pinset, spatula dan juga washing bottle. Kemudian selanjutnya ada proses wet sieve atau yaitu penyaringan dengan bantuan air menggunakan 2 alat saring. Nah, selanjutnya yaitu air laut tadi dituangkan ke kawat saring dan juga ke kain saring. Nah, kemudian botol etilen tadi dibilas menggunakan aquades. Nah, selanjutnya yaitu partikel yang nampak di atas kain saring yaitu akan pindahkan ke cawan patri yaitu menggunakan bantuan pinset yaitu diletakkan secara rapi. Nah, selanjutnya kain saring akan dibilas lagi yaitu menggunakan aquades. Nah, selanjutnya diletakkan ke beker gelas untuk proses pengeringan. Ada pengeringan hasil penyaringan air laut. Jadi yang pertama beker gelas yaitu sampel yang berada di beker gelas tadi dimasukkan ke dalam oven yaitu dengan suhu 90 derajat Celcius selama 24 jam agar didapatkan
berat kering. Nah, selanjutnya sampel yang sudah kering diletakkan pada suhu ruang dan kemudian ditimbang dengan neraca digital. Nah, selanjutnya hasil dari pengeringan ini akan dilanjutkan ke tahap WPO atau Wet Process Oxidation. Nah, yang selanjutnya adalah tahap WPO pada sampel air laut. Jadi yang pertama sampel yang telah dikeringkan tadi yaitu ditambah 20 ml Fe dan juga 20 ml H2O2 atau sebanyak 30%. Nah, selanjutnya sampel yang telah ditambahkan tadi dihomogenkan selama 5 menit. Selanjutnya sampel diletakkan di atas hot plate stirrer yaitu dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius dengan putaran 360 rpm. Nah, selanjutnya setelah dipanaskan pada suhu tersebut selama 30 menit ditambahkan NaCl sebanyak 6 gram. Yang terakhir adalah beker gelas dibungkus menggunakan aluminium foil dan juga diinkubasi selama 24 jam. Penyaringan akhir hasil WPO dan juga identifikasi mikroplastik. Nah, yang pertama pasang kain saring yaitu di atas beker gelas yaitu secara melingkar dan juga kemudian hasil WPO tadi disaring ke dalam beker gelas. Nah, selanjutnya hasil yang berupa mikroplastik itu akan tersaring di atas dari kain saring. Nah, kemudian partikel dari mikroplastik yang nampak akan dipindahkan ke cawan Petri yaitu disusun secara rapi menggunakan bantuan dari pinset. Nah, untuk partikel yang tidak tampak pada kain saring akan dikeringkan di oven yaitu dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, kemudian sampel pada cawan Petri diberi label dan juga nama sesuai dengan stasiun pengambilan. Selanjutnya yaitu adalah sampel dianalisis menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Selanjutnya adalah preparasi untuk sampel sedimen. Jadi yang pertama adalah penamaan beker gelas yaitu setiap stasiun menggunakan kertas label. Nah, selanjutnya adalah penimbangan sedimen yaitu sebagai berat awal ataupun berat basah. Selanjutnya yaitu adalah ambil 150 gram yaitu dari sampel sedimen menggunakan sendok yang terdapat di zip bag, kemudian diletakkan ke dalam beker gelas. Nah, yang terakhir yaitu di oven menggunakan suhu 90 derajat Celcius. Berikutnya yaitu adalah pemisahan atau floatasi berdasarkan dengan berat jenis. Jadi yang pertama adalah sampel dari sedimen tadi ditambahkan NaCl sebanyak 300 ml dan juga kemudian dihomogenkan. Nah, setelah ditambahkan maka larutan sampel didiamkan hingga terbentuk supernatan. Nah, selanjutnya supernatan yang telah terbentuk disaring di atas kain saring dan juga kemudian partikel yang tampak di kain saring dipindahkan ke cawan Petri menggunakan pipet. Nah, selanjutnya untuk partikel mikroplastik yang tidak tampak yaitu di kain saring dibilas menggunakan aquades dan juga dimasukkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya adalah penganjuran bahan organik atau WPO, yaitu pertama sampel yang di dalam beker gelas tadi ditambahkan dengan 20 ml larutan Fe dan juga 20 ml H2O2 atau sebanyak 30%. Kemudian sampel dipanaskan dan juga dihomogenkan yaitu pada hot plate stirrer dengan suhu 75 sampai 85 derajat Celcius selama waktu 30 menit. Yang terakhir yaitu adalah beker gelas tadi yang telah dipanaskan maka dibungkus dengan aluminium foil dan juga didiamkan selama 2 menit. Hasil WPO tadi disaring pada kain saring, kemudian partikel yang tampak pada kain saring diambil menggunakan pinset dan juga diletakkan pada cawan Petri. Nah, selanjutnya untuk partikel yang berada di kain saring dan tidak tampak maka kain saring yaitu adalah dikeringkan di oven dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yaitu adalah dilakukan pengamatan yaitu menggunakan mikroskop dengan perbesaran yaitu 4 kali dan juga 10 kali. Nah, maka semua sampel dari mikroplastik akan teridentifikasi. Nah, untuk mengukur kelimpahan dari mikroplastik sendiri yaitu jumlah partikel mikroplastik dibagi berat basah dari sampel sedimen ataupun berat awal tadi. Yang pertama adalah preparasi sampel dari biota. Jadi yang pertama sampel biota yang telah diambil di lapang yang telah diletakkan di dalam freezer dikeluarkan, yaitu adalah proses pencairan atau thawing. Kemudian pisahkan cangkang dari kerang dan juga bagian dalamnya. Yang terakhir
timbang dengan neraca digital, yaitu berat bagian dalam kerang tadi yang telah dipisahkan, kemudian langkah terakhir yaitu pada analisis mikroplastik yang terdapat pada biota yaitu kerang, yaitu adalah destruksi bahan organik dan juga penyaringan hasil WPO pada sampel kerang. Yaitu pertama, sampel kerang yang basah yang telah ditimbang tadi kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan 20 ml H2O2 yaitu atau sebanyak 30%. Kemudian beker gelas yang telah ditambahkan tadi ditutup menggunakan aluminium foil dan juga diinkubasi selama 24 jam. Nah, kemudian sampel daging yang telah dipanaskan pada water bath yaitu dengan suhu 55 sampai 70 derajat Celcius. Itu sampai berwarna putih. Nah, selanjutnya sampel daging tadi ditambahkan lagi dengan larutan H2O2 yaitu sebanyak 20 ml atau sebanyak 30%. Nah, yang terakhir hasil dari WPO tadi disaring pada kain saring dan juga kemudian partikel yang terdapat pada kain saring dipindahkan ke cawan Petri menggunakan bantuan dari pinset. Nah, yang terakhir adalah diamati menggunakan mikroskop yaitu dengan perbesaran 4 kali dan juga perbesaran 10 kali. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari analisis sampel air laut, analisis sampel untuk sedimen dan juga analisis sampel biota pada praktikum pencemaran laut 2020 kali ini. Nah, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.